Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Nani Pekerjaan. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini gue ingin mereview satu produk elektronik yang ada di sepeda. Itu gue udah pakai sekitar 1,5 tahun dan ini cukup puas banget ya buat gue ya. Penggunaan dari aksesoris ini tuh cukup puas banget. Tapi nggak cuma sekedar aksesoris nih, fungsinya banyak banget. Dan itu adalah bike komputer. Bike komputer yang gue pakai adalah SOS atau XOSS ya, memang merek Cina sih. Tapi fungsinya sangat banyak dan menurut gue worth it banget. Kalau gitu kita langsung lihat aja gimana produknya. Nah oke, jadi ini adalah bike komputer gue yang udah gue pakai mungkin udah sekitar 1,5 tahun ya. Ini adalah SOS, ini bike komputernya. Di depan ada logonya. Jadi gue ini beli baru juga ya dari China. Waktu itu harganya sekitar 400 atau 500 ribuan gitu. Dan mungkin sekarang gue cek di marketplace sih harganya udah turun ya. Ada yang 300 dan 400-an lah seperti itu. Jadi SOS ini sebenarnya ada dua jenis, ada jenis SOS G Plus dan ada yang SOS biasa. Bedanya sih cuma kalau nggak salah tuh ada di heart rate ya, jadi nggak bisa mengukur heart rate aja, jadi cuman speed GPS aja gitu. Jadi ini gue coba nyalain ya. Jadi nyalain itu ditekan, dia tahan lama sampai dia bunyi beep seperti ini. Nah ini fiturnya agak banyak juga ya, cukup lengkap. Cuman yang kepake sama gue tuh cuman ya speed, current speed, maximum speed, average, ada juga distance dan juga waktu ya. Jadi cadence dan heart rate ini tuh nggak kepake sama gue. Kenapa? Karena memang ini butuh sensor tambahan ya, yang biasanya ada di dada atau di lengan. Kalau cadence ini biasanya yang ada di crank ya, ini nggak kepake sama gue dan juga gue juga nggak terlalu perlu banget sih. Yang gue perlu itu speed untuk menjaga speed di peloton ya, tidak lebih tidak kurang. Nah, ada juga waktu dan distance. Nah, dan yang bagusnya lagi dari SOS ini tuh bisa connect dengan Strava. Jadi bisa kita update ya, kalau misalkan kita mau pamer sudah long ride gitu, bisa banget tuh di Strava kita screenshot terus kita post di Instagram. Nah, jadi di sini testimoni gue di 1,5 tahun pemakaian SOS ini ya. Jadi menurut gue ini adalah bike komputer yang paling worth it yang sudah gue coba ya. Sebenarnya gue nggak terlalu banyak coba bike komputer, tapi ini adalah pilihan yang paling worth it karena kalau gue lihat itu banyak juga yang pakai. Nih ada SOS G Plus, ada yang G biasa ya. Kalau G biasa tanpa heart rate dan cadence. Nah ini paling worth it karena memang dia itu paling mudah penggunaannya dan juga harganya juga cukup murah, cuman di bawah 500 ribu. Jadi ini sangat terjangkau banget, nggak seperti merek-merek lainnya, contohnya seperti Garmin yang mungkin jutaan kalau misalkan kalian pakai gitu ya di sini ya, itu ngeri-ngeri sedap ya, ngeri jatuh atau ngeri dicuri. Tapi kalau ini sih gue tanpa khawatir ya gue pakai. Jadi gue pakai cukup lama dan sampai saat ini no complain ya. Cuman di saat kalau lagi hujan aja di sini dalamnya agak sedikit berembun, tapi kita keringin lagi beberapa lama embunnya akan hilang. Nah, saran bagi gue sih kalau misalkan kalian pakai SOS ini atau bike komputer itu kalian jangan pakai barfly yang seperti ini nih, kurang bagus. Jadi kan ada tuh yang nempel di stem ya, itu di bagian bawah. Nah pakai yang kayak gitu tuh dari bahan alloy ataupun karbon. Kalau ini tuh sebenarnya sih nggak ada masalah juga, cuman dia tuh geter-geter guys, geter-geter. Dan bahannya kan plastik ya, ini agak sedikit rawan patah dan ya ngeri aja sih kalau misalkan diambil sama pencuri. Nah jadi bike komputer ini tuh sangat membantu gue kalau misalkan gue lagi bertelepon. Nah dan ini tuh sebenarnya kita nggak bisa lihat langsung dari sini ya historinya, kita harus konekin ke aplikasi SOS ya. Seperti ini gue tampilin gambarnya, dan SOS itu bisa dikonekin ke Strava. Nah itu bisa kita lihat history ride-nya udah berapa kilo, udah berapa lama ya, udah berapa banyak, tanggal dan waktunya pun cukup akurat. Dan ini GPS cukup akurat juga, dan gue sih belum ada komplain sampai saat ini. Jadi ini kita bisa lihat ya, ada banyak menu-menu tampilannya, ada jam, ada odometer. Jadi di sini gue sekitar 9.546
km, sebentar lagi 10.000. Dan ini baterai cukup awet juga ya, jadi sekali gue cas mungkin bisa dipakai berkali-kali ride ya. Kalau misalkan kita mau mulai, kita bisa tekan play, atau kita mau pause, kita tekan sekali lagi pause. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita berhenti atau tiba-tiba berjalan sangat lambat ya, bahkan sampai 0 km per jam, dia akan pause sendiri ya. Jadi tidak akan berpengaruh ke average speed kalian. Ini sampai saat ini sih masih bagus, nggak pernah rusak. Padahal gue riskan banget nih karena ini merek Cina ya, takut rusak. Tapi sampai saat ini sih cukup worth it, udah gue pakai berkali-kali. Dan yang belum pernah gue coba adalah hujan deras. Hujan deras itu belum pernah, tapi kalau hujan yang tipis-tipis ini masih bisa. Seperti itu. Ini bagus nih, kalau misalnya mau lebih bagus lagi dipasang ini ya, seperti cover plastik ya. Tapi kalau gue sih nggak ya, nggak perlu, karena gue nggak sayang-sayang pakai benda ini gitu. Nah, itu yang penting sih menurut gue, nggak disayang-sayang, dipakai sewajarnya. Dan di sini juga sebenarnya kalau misalnya ada yang jual anti goresnya ini lebih bagus lagi. Cuman gue lihat di marketplace itu belum ada yang jual ya. Mungkin bisa jadi masukan buat kalian yang mau bikin atau masukin barang tempered glass atau anti gores dari sos ini. Nah, ini jadi pilihan terbaik kalian kalau misalkan kalian berkeberatan dengan baik komputer yang cukup mahal seperti Brighton atau Garmin. Ya, jadi segitulah review user experience dari gue terkait SOS G Plus itu, dan menurut gue itu cukup worth it banget buat kalian pemula yang kalian mau berpeloton ataupun kalian mau jarak jauh, karena baterainya awet banget kan. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Semoga video ini berguna buat kalian sebagai pertimbangan membeli sebuah bike komputer, kan banyak banget tuh variannya, dan pilihan gue jatuh pada SOS G Plus. Thank you buat kalian yang udah nonton pada hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.